Semua, selamat datang di bacaan hari ini, hari Senin tanggal 8 Februari tahun 2021. Ini bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Silahkan lihat description box di bawah video ini. Kita lihat 3 kartu dari Lenormand. Ini adalah tentang pertumbuhan untuk menuju cita-cita kita, atau apa yang membuat kita happy, apa yang membuat kita merasa dihargai, membuat kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Sebelah kiri itu sebenarnya adalah satu penggambaran ketika kita concern, kita khawatir terhadap sesuatu, tapi bukan berarti khawatir yang buruk, karena penggambaran dari perempuan yang menoleh ke arah belakang, sebenarnya arahnya belakang. Dimanapun dia taruh di depan, selalu dia lihatnya kan ke arah kanan, itu ke arah belakang kalau kita pakai kartu Lenormand ini. Karena melihat barangkali dulu tuh saya nggak bisa begitu dulu, jadi pelajaran di masa lalu membuat dia khawatir bahwa kedepannya itu mungkin sama seperti masa lalu, tidak memungkinkan kita untuk bisa lebih happy ya, karena pengalaman kita kemarin kekecewaan yang sebenarnya kita juga udah lewat, kita udah menerima, karena kita lihat kan penggambaran kartunya adalah dia bukan dalam posisi yang masih awut-awutan, enggak, dia posisi yang sudah menerima itu sebagai pelajaran dan kedepannya mengambil energi dari pelajaran masa lalu untuk terus tumbuh dan berkembang. Dan pada intinya gambar bangau ini yang paling penting, penggambaran di kartu Lenormand yang saya pakai ini adalah dia sedang menyiapkan tempat untuk telurnya. Telurnya belum ada sekarang, tetapi telur itu kan digambarkan sebagai sesuatu yang lahir dari diri kita, karena ada co-kreasi, ada dua bangau di sini, co-create, dan kita tidak melakukannya sendiri, tapi belum ada telur itu. Anyway, telur itu akan memberi kita perasaan kita mendapatkan bunga ya pada saatnya nanti. Oke. Jadi energi utamanya adalah itu. Tapi memang sekarang fokusnya adalah ketika kita keluar dari energi masa lalu dan mulai berpikir tentang membangun tempat untuk kita mulai ko-kreasi, menghasilkan, melahirkan sesuatu yang baru. Nah, yang lalu busy times and multitasking, ya ini kan sudah masa lalu, dan memang kemarin yang jungkir balik barangkali mulai dari tahun lalu itu ketika kita struggling ya. Ini nama batunya adalah kalsit, karena ini memang tentang kristal. Take charge of your schedule during this busy time and honestly assess your underlying reasons for being busy. Dulu barangkali reasonnya atau alasan menjadi busy adalah to survive ya, dalam kondisi yang sukar. Nah sekarang sebenarnya be gentle with yourself ya. Ketika kita busy kemarin survive dari satu hari ke hari lain dan setiap hari rasanya udah di ujung tanduk, itu kan rasanya kan kayak kita digebukin, tanda petik ya, babak belur lah, intinya babak belur. Nah sekarang mungkin babak belurnya itu sendiri bukan hanya datang dari lingkungan, tapi kita sendiri, aduh saya nggak mampu, saya nggak bisa menyediakan ini dan itu, saya nggak bisa menunjukkan bahwa saya bisa survive dan lain sebagainya. Banyak sekali alasan untuk mengatakan bahwa kita nggak cukup, kita gagal. Tapi enggak, toh kita udah lewat dan kita masih bernafas dan segala macam itu. Yang kalau teman-teman yang udah ngikutin video-video di channel ini barangkali juga sudah mulai paham bahwa kekuatan itu ada di dalam diri sendiri, dan semua kesukaran yang dihadapi itu kan adalah tantangan yang ingin membuat kita jauh lebih kuat, dan itu sudah lewat. Makanya hari ini mungkin diingatkan lagi, be gentle with yourself, don't beat yourself up ya. Intinya jangan kita bikin diri kita makin terpuruk lagi. Udah kita sukar, kita omongan kita sendiri di kepala kita mengatakan bahwa kita adalah pecundang misalnya seperti itu. No, jangan. Be gentle with yourself. You've been through a lot and need time to heal and recover. Kasih waktumu, kasih dirimu waktu untuk recover ya. Dan kayaknya iya barangkali sampai kayaknya dari bulan Januari kayaknya ya, kalau saya lihat dari perjalanan astrologi itu memang Januari Februari
khususnya Januari itu yang jungkir balik di Januari. Mudah-mudahan Februari ini kita bisa mulai arah ke depan, tapi karena Februari itu ada Merkuri retrograde, saya mulai nyentuh sana supaya agak masuk akal ceritanya. Itu memang semua walaupun sudah lewat masa lalu, tapi kita membayangkan ke depan itu belum begitu jelas. So be gentle with yourself. Jadi kalau katakanlah kita belum bisa membuat rencana yang begitu jelas ya, rutenya, it's okay. Be gentle with yourself. Give yourself time ya, karena sebenarnya yang kita bawa itu unnecessary worries. Buktinya kalau kita pikir ketika bulan November, Desember lalu tentang Januari, mungkin kita punya banyak sekali kekhawatiran. Toh anyway sekarang sudah masuk bulan Februari, kita bisa lewat dengan kita baik-baik aja kan. So kita pakai energi itu kembali untuk melihat ke depan. So apapun yang membuat kamu worry itu barangkali adalah satu hal yang memang tidak perlu segitunya membuat kita menjadi katakanlah down. Intinya sih jangan down. Kalau kita worry dalam kehidupan sehari-hari, ada yang namanya stres dan distress ya, dua konsep itu kalau di dalam psikologi. Nah, dua-duanya adalah energi yang menekan kita, yang membuat kita uneasy ya, nggak biasa. Tapi yang stres itu membuat kita down, yang distress itu membuat kita termotivasi untuk mulai bergerak. Jadi intinya pakai energi tegangnya kita itu untuk sesuatu yang lebih positif. Oke, sebelum masuk sini kayaknya saya lupa, saya juga sudah mengambil ini dari Wisdom of Avalon. Jadi sebenarnya ini sambil lewat aja, the truth itu adalah tentang kejujuran dari kita ke diri sendiri. Dan kalau kita sudah tahu betapa berharganya kejujuran untuk diri kita, kita berharap orang lain juga jujur kepada kita. Kita jujur ke orang lain jujur ke kita. Dan itu udah energi masa lalu. Barangkali karena semua sudah terbongkar. Dan ini juga sebenarnya adalah energi ketika kita mampu mengambil otoritas yang ada di dalam diri kita untuk mulai satu tindakan baru. Ya tadi, membangun sesuatu seperti gambar dua bangau tadi. Nah, music, poetry, myth, history, the enchanted of storytelling itu kembali mengatakan bahwa kita bayangkan sebagai seorang pencipta lagu. Ini kan kreasi ya. Menciptakan lagu itu biasanya kalau orang yang kepalanya kosong, dalam arti kata dia nggak punya pengalaman emosi sama sekali, nggak pernah tahu rasanya patah hati, nggak pernah tahu rasanya jatuh cinta, jungkir balik, nggak pernah tahu rasanya cinta yang tidak berbalas ya, itu dia nggak bakalan bisa bikin lagu yang segitu menyentuhnya. Trust me ya. Jadi banyak orang yang secara teknis mampu membuat lagu yang bagus tapi nggak ada jiwanya. Beda dengan orang-orang ini, kita bisa bayangkan di dalam kehidupan sehari-hari ya. Saya ambil contoh yang paling klasik, Ibu Titiek Puspa, lagunya So Beautiful. Apakah dia memulai dengan kondisi dia mampu secara teknis belajar musik? Enggak. Dia belajar dari pengalaman hidup, mampu mengambil energi dari keindahan rasa-rasa tersebut. Dia membuat lagu yang begitu klasik yang sampai sekarang masih kalau dinyanyikan orang tuh masih tersentuh. Something like that ya. Jadi barangkali itu yang ingin disampaikan, bahwa pada hari ini kita mengambil energi masa lalu tidak harus secara teknis kita sudah menguasai, tapi emosi. Justru semua pengalaman itu memberi kita satu jiwa untuk mampu mengkreasikan satu hal yang indah. Let's see. Bulan ada di mana? Di Capricorn. Dia trine dengan Uranus dan square dengan Chiron. Iya, jadi ceritanya hampir sama dengan tadi, bahwa cerita masa lalu yang tidak terlalu semuanya mulus ya, Chiron dan bulan square. Jadi sebenarnya itu membuat kita punya energi yang tension ya, garisnya pun merah kan, tension. Tapi justru memberi kita satu ide yang brilian. Uranus ya, Uranus ada di Taurus, memberi kita ide yang brilian ya, yang bisa dilaksanakan. Jadi nggak hanya ide tapi juga bisa dibuatnya menjadi realitas, karena
ada di Taurus dan Capricorn. Capricorn dan Taurus dua-duanya adalah zodiak tanah yang mampu membuat semua ide yang berada di sana yang masih belum siap laksana itu menjadi diturunkan menjadi lebih konkret. Oke. Iya, hari ini sebenarnya kita sampai pada situasi bahwa menjadi lebih konkret. Oke, kayaknya itu yang utama sudah semua tercakup. Kita masuk ke tarotnya. Iya, ini tentang perencanaan masa depan, tentang membuatnya menjadi real ketika kita sudah yakin kanan ini membawa bumi ya, bolanya kan bola dunia, artinya dia udah tahu yang mana yang konkret, sudah grounded. Ini yang aku mau, ini yang bisa siap laksana, dan saya sudah mengambil pilihan di antara beberapa ide tadi, mana yang siap laksana dan yang paling memenuhi kebutuhan saya. Nah, kalau Page of Pentacles, ya ini kan saran ya. Sarannya adalah yang penting dikomunikasikan dahulu. Jadi diolah dulu. Diolah, dibuatnya menjadi konkret. Kenapa dia Pentacles? Pentacles itu kan yang tadi kan zodiak tanah. Zodiak tanah itu semua tentang membuatnya menjadi realisasi. Dan ini adalah tahap yang masih anak-anak, masih tadi gambar dua bangau ya. Dimana ini memang masih persiapan, belum dari Page masih ke Knight, habis itu ada Queen and King. Jadi kan memang perjalanannya masih cukup panjang. Tapi yang jelas sekarang The Hierophant ini energinya Taurus dan Capricorn juga sebenarnya, karena ini tentang aturan, tentang bagaimana membuatnya menjadi siap laksana. Ya, ini The Moon sebagai tantangan kalau saya melihatnya bahwa semua informasi yang belum terkuak sekarang, yang kita belum ketahui sekarang, kalau kita mau berjalan ya perlahan-lahan dia akan terbuka selama kita sudah mulai mengambil satu langkah, setidaknya mengucapkan ya. Jadi ide yang tadinya hanya abstrak di kepala kita, kita ucapkan, entah dalam bentuk diskusi kita dengan orang lain, itu yang paling gampang. Ya, kita memang perlu orang untuk membuat kita paham tentang diri kita, biar ada tektoknya. Buat beberapa orang, ngomong dengan orang lain bukan hal yang relevan, tapi bisa membuatnya menulis. Atau inner dialogue buat orang yang lebih advance lagi, dialog itu tidak harus dilakukan dengan orang lain, tetapi dengan diri sendiri. Ya, tapi intinya adalah satu proses. Ya, namanya tesis antitesis ya. Sebenarnya kan itu ketika kita mencoba ide ini jadi hipotesis ini, sebenarnya idenya kan gitu. Ini kalau dilawankan, kalau tidak begini bagaimana? Nah, kalau begini, jadi itu adalah satu proses cara berpikir kita sampai menemukan satu kesimpulan. Buat beberapa orang itu jadi proses yang kompleks, tapi buat beberapa orang proses yang kompleks itu bisa dilakukan dalam waktu less than a second ya, karena terbiasa. Jadi sebenarnya yang tampaknya kompleks itu tidak selalu kompleks buat semua orang, tergantung dari kebiasaan kita menggunakan logika kita dalam berpikir, dan tergantung dari seberapa banyak pengalaman kita masa lalu. Jadi pengalaman masa lalu tentang hal yang salah, tentang yang benar, itu kan memperkaya khasanah pikiran kita untuk bisa membuat tadi analisis tesis antitesis itu menjadi lebih cepat dilakukan. Semakin banyak energi, semakin banyak informasi, hasil pengalaman masa lalu, semakin cepat kita bisa mengolah informasi tersebut. Ya, kayak prosesor di komputer ya, yang semakin tinggi tingkatannya, dia akan bisa mengerjakannya lebih cepat. World peace can live only when each of you find that inner peace that is the source of all peace. Berdamai. Berapa kali kata peace keluar di sini? Peace, damai. Jadi dunia itu menjadi tidak mengganggu kita. Peace kan, damai itu artinya tidak mengganggu kita. Kalau kita membuat semua itu, kita berdamai dengan dunia, dan dunia juga tidak menyerang kita kan. Jadi artinya somehow kita juga punya cara kok. Kalaupun ada
satu pihak yang belum berdamai, dan kita sebenarnya masih punya kesempatan untuk memberi batas supaya energi yang belum berdamai tadi, kan logikanya gitu kan, damai tambah damai sama dengan dunia damai gitu kan. Tadi rumusnya kayak gitu. Kalau kita sudah bisa membuat dunia kita damai, kita berharap bahwa pihak lain itu juga berdamai. Tapi kan itu kan di luar kendali kita. Yang kita bisa lakukan yang di dalam kendali kita adalah kita menyelimuti dunia kita supaya energi yang belum berdamai itu tidak masuk ke dalam dunia kita. Logikanya sesimpel itu. Intinya adalah pada hari ini barangkali ada energi yang tidak bisa kita sepenuhnya terima tadi ya, bulan yang square Chiron itu sebenarnya ceritanya. Tapi di situ kalau kita sudah mampu melewati proses di mana tegangan tadi sudah kita bisa terima, kita bisa ambil sebagai satu realita, kemudian mengambil sebagai satu kondisi yang mau tidak mau harus diterima sebagai bagian dari rencana kita ke depan, maka kita akan bisa membuat apapun yang kita pikirkan tentang masa depan itu bisa siap laksana. Oke, kayaknya bahasanya hari ini agak complicated ya. Saya juga ngerasa why do I have to say something like that, tapi itu adalah yang genuine keluar dari sini, dan barangkali memang hari ini kita perlu banyak menggunakan kata-kata dalam memahami situasi. Oke, Wenita Indra saya di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.